Wis ono sing ngurus ah. Wis rasa komen kayak gitu. Nggak, kalau motif seperti itu baru ditemui sekarang ini atau sebelumnya udah pernah? Lah mbak aku ora tau nggagas ngono kuwi kok. Ya, Mas ya? Memang tidak ada niatan untuk melapor. Enggak, apa aku tahu ngelapor gitu kayak gitu, ora tahu. Keterlaluan Ibu Negara Iriana Jokowi menjadi bahan ledekan di media sosial. Sebuah akun Twitter yang dimiliki Harisma Jati menyandingkan foto Ibu Negara Indonesia, Iriana Jokowi, dan Ibu Negara Korsel, Kim Kun Hee, dengan tulisan komentar yang merendahkan. Ibarat malin kundang, Harisma Jati adalah anak durhaka. Menurut imajinasi Harisma Jati, seolah-olah salah satunya dari dua sosok yang ada dalam foto itu salah satunya adalah nyonya, adalah bosnya, sementara yang lain salah satunya lagi adalah pembantu atau babunya gitu. Ya kita nggak masalah soal pembantu atau babu, itu pekerjaan yang halal, yang bagus dan nggak salah gitu. Tapi ini kan ibu negara gitu. Apakah negara tidak memiliki perangkat untuk melindungi harga diri kepala negara di tanah air ini? Tanah air dengan 270 juta jiwa, tidak ada perangkat negara yang sanggup menjaga harga diri kewibawaan kepala negaranya. Saya tak paham apa yang ada dalam pikiran Harisma Jati saat menjadikan foto ibu negara Iriana Jokowi sebagai bahan ledekan. Kalau dia tidak mau menghormati Iriana Jokowi sebagai ibu negara, mestinya bisa menghormati beliau sebagai seorang ibu. Ibu yang punya keluarga, ibu yang punya anak-anak. Apakah polisi menunggu Ibu Iriana Jokowi untuk melaporkan, menunggu Gibran, menunggu Kaisang, atau bahkan menunggu Pak Jokowi untuk melaporkan hal tersebut? Saya kira tidak mungkin. Harisma Jati terduga penghina Iriana Jokowi diburu. Meski Gibran tak lapor, Bareskrim bereaksi. Harisma Jati, komikus yang diduga menghina ibu negara Iriana Jokowi di Twitter, belum bisa bernafas lega. Meski putra sulung Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi, Gibran Rakabuming, memastikan tidak akan melaporkan Harisma Jati, namun Siber Bareskrim Polri ternyata sudah turun tangan. Siber Bareskrim Polri bahkan telah meneliti cuitan Harisma Jati yang diduga menghina ibu negara Iriana Jokowi. Seperti diketahui, Harisma Jati mengunggah foto Iriana Jokowi dan ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee dengan memberi caption bernada hinaan. Terkait hal ini, pihak kepolisian sudah menemukan dugaan unsur pidana dalam cuitan Harisma Jati di media sosial. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivit mengatakan pihaknya tengah menyelidiki identitas pelaku yang dianggap telah menghina Iriana Jokowi tersebut di media sosial. Vivit mengaku melakukan pengejaran terhadap pelaku juga karena penyidik telah menemukan unsur pidana di balik unggahan tersebut. Namun dia enggan merinci pasal yang dilanggar oleh pelaku. Di bagian lain, Harisma Jati tampak pasrah jika harus berhadapan dengan proses hukum. Hal ini diketahui dalam pernyataan maaf terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi dan seluruh keluarga besar Presiden. Namun isi surat terbuka selanjutnya dirinya membuat perkecualian. Ia tidak akan memaafkan para pendukung fanatik rezim ini. Gibran tak akan melapor. Gibran Rakabuming memastikan tidak akan melaporkan hal itu ke polisi. Gibran tampak berlapang dada terhadap kelakuan netizen tak bertanggung jawab tersebut, meski hal itu sangat disesalkan. Saat ditanya apakah putra Presiden Jokowi itu akan melaporkan hal itu kepada polisi, Gibran belak-belakan tidak akan melayaninya. Pasalnya, kata dia, masih banyak pekerjaan yang harus ia kerjakan di kota Bengawan. Hanya saja Gibran menyayangkan aksi netizen yang tidak selayak mencemooh ibu negaranya sendiri di hadapan negara lain. Gibran juga menyinggung perilaku netizen lain yang mencemooh gelaran G20 di Bali beberapa waktu lalu. Sebelumnya cuitan Harisma Jati jadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Unggahan tersebut sampai direaksi kedua anak Iriana, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, karena dibumbui caption yang diduga menghina.
Rupanya putra Presiden Jokowi yang aktif di media sosial Twitter ini tak menutup akan melaporkan orang yang menghina ibunya ke pihak berwajib lantaran ulahnya tersebut. Namun Kaisang Pangarep pun diminta untuk sabar oleh sang ibu Iryana Jokowi. Senada dengan sang adik, Gibran Rakabuming Raka juga heran akun itu menghapus tweetnya setelah memicu kegaduhan pemilik akun @koprofiljati kemudian langsung menghapus unggahannya. Menjadi ibu negara gak ada hubungannya dengan tampilan fisik, semua orang tahu itu fakta. Semua ras dan suku bangsa itu setara. Siapa sebenarnya Karisma Jati? Meski jarang terdengar namanya, Karisma Jati merupakan seorang komikus dan ilustrator asal Yogyakarta yang memiliki nama panggung Jati. Ia lahir di kota Bakpia pada 30 April 1986. Karisma Jati dikenal sebagai seorang komikus yang tumbuh dan dibesarkan di lingkungan keluarga seniman. Bakat seninya pun menurun dari ayahnya yang merupakan seorang pelukis dan ibu seorang penari. Komikus yang kini berdomisili di Bantul, Yogyakarta itu pernah menuntut ilmu di SMA Negeri 7 Yogyakarta 2003 dan memutuskan untuk menjadi komikus profesional. Di tahun 2012, komikus 36 tahun itu bekerja sebagai seorang editor dan kontributor di majalah komik Dwi Bulanan Wok terbitan Lesehan Studio Yogyakarta. Meski begitu, dia masih aktif membuat komik dan ilustrasi di berbagai penerbitan hingga saat ini. Karyanya pun banyak membawa penghargaan. Adapun karya-karya Karisma Jati yakni seri Anak Kos Dodol dikomikin tahun 2009 sampai 2013 dan Good You Must Be Joking. Kegemarannya terhadap komik bertambah seiring dirinya menggeluti alih bahasa visual film ke dalam komik. Salah satu yang pernah digarapnya adalah komikalisasi salah satu film Steven Spielberg. Berkarya kegemaran Karisma Jati terhadap komik, ia pun acap kali menggarap beberapa animasi. Pernah membuat komik asusila. Selama menjadi komikus, Karisma Jati juga pernah tuai kontroversi karena membuat komik asusila yang dianggap menyerang seorang komikus perempuan. Komik yang dibuatnya itu menggambarkan seorang perempuan yang mengajak anak untuk memenuhi hasrat seksual. Akibat komik asusila tersebut, Karisma Jati pun sempat dikecam oleh beberapa komikus. Masyarakat banyak yang menilai candaan Karisma Jati keterlaluan dan tak bisa diterima oleh khalayak umum. Walaupun belum diketahui secara gamblang, beberapa anggota komunitas komik menyentil Karisma Jati memang memiliki permasalahan dengan seorang komikus perempuan. Tak hanya itu, panel terakhir komik Good You Must Be Joking terhadap adegan tokoh Gigi 2 mengatakan wanita amoral. Rupanya Karisma Jati ini acap kali membuat komik-komik yang berunsur kekerasan sadis, gore, seksual hingga dianggap terlalu liar dalam membuat komik. Panel komik kontroversial ini pun menuai kecaman dari industri komik di Indonesia hingga Jati akhirnya menghapus komik tersebut.